أشهد أن لا إله إلا الله والسماء رفعها ووضع الميزان فبأي آلاء ربكما تكذبان Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya syudikil aziz. Selamat datang wahai sahabat yang dirahmati Allah. Saya doakan semoga kita diberkahi keselamatan dunia dan akhirat. Di sebuah perkampungan nelayan yang telah berdiri lebih dari 4 dekade, terdapat seorang pemuda bernama Salim yang dikenal karena sifat pendiam dan terasingnya. Berbeda dari penduduk lain yang bercampur gaul dan berbaur dalam keseharian desa, Salim lebih memilih untuk menyendiri, menghabiskan waktunya bersama laut dan ikan-ikan hasil tangkapannya. Kehidupan di perkampungan yang sederhana, jauh dari hiruk-pikuk kota, memberikan kebebasan bagi Salim untuk mengejar kesunyian yang ia dambakan. Namun sikapnya yang tertutup dan ketidaktertarikannya pada percakapan tentang wanita, membuatnya sering menjadi bahan gunjingan di kalangan penduduk kampung. Dengan rumah peninggalan orang tuanya sebagai tempat persembunyian, Salim menjalani hari-harinya dalam kesendirian, menghindari sorot mata dan bisikan yang tidak pernah berhenti beredar tentang dirinya. Pagi itu, Salim duduk di tepian dermaga, memandangi laut yang tenang sambil merenungi kehidupannya. "Salim, engkau tidak turun ke pasar lagi hari ini?" teriak Ammar, seorang nelayan tua yang lewat dengan perahunya. Salim hanya mengangguk pelan sambil tersenyum tipis. "Tidak, saya lebih suka di sini," jawabnya singkat. Ammar menggelengkan kepala, anak muda seharusnya bergaul, bukan menyendiri, dunia ini luas Salim. Mendengar itu, Salim hanya menundukkan kepala. Di dalam hatinya, ada perasaan tak terdefinisi. Ia tahu dirinya berbeda, tapi tidak tahu bagaimana harus mengungkapkannya. Dalam kesendirian itu, Salim merasa lebih nyaman. Ia tidak perlu menghadapi pertanyaan atau tatapan aneh dari penduduk kampung yang tidak mengerti kenapa ia begitu suka menyendiri. Sore itu, saat matahari mulai terbenam, Salim berjalan ke rumahnya. Di jalan, ia bertemu dengan beberapa pemuda desa yang sedang tertawa riang. Lihat, itu Salim si pendiam," ejek salah satu dari mereka. Mungkin dia takut pada perempuan, canda yang lain, membuat yang lainnya tertawa. Salim berusaha mengabaikan mereka, tapi kata-kata itu menusuk hatinya. Di rumah, ia duduk di serambi, memandangi laut yang kini berubah warna menjadi keemasan. Salim sering bertanya-tanya dalam hati, mengapa ia tidak seperti pemuda lain yang suka bergaul dan bercanda. Namun, setiap kali ia mencoba untuk lebih terbuka, sesuatu di dalam dirinya menolak. "Mereka tidak mengerti," gumamnya pelan. Keesokan harinya, seusai sholat subuh Salim kembali ke laut, tempat ia merasa paling bebas. Di sana, di antara ikan-ikan dan deburan ombak, ia menemukan kedamaian. Pekerjaan menangkap ikan yang ia pelajari dari ayahnya sejak kecil, menjadi kegiatan yang menyenangkan baginya. Setelah sejam berlalu, Salim memutuskan untuk berhenti di sebuah spot di Kuala, tempat ia biasanya mendapat tangkapan yang baik. Ia memasang pukat dengan cekatan, kemudian duduk di ujung perahu, memandangi cakrawala yang mulai berwarna jingga. Pikirannya melayang, membayangkan kehidupan yang mungkin ia miliki di tempat lain, kehidupan di luar kesendirian dan stigma. Tanpa disadari, Salim tertidur. Suara deburan ombak lembut dan hembusan angin sepoi-sepoi menjadi musik pengantar tidurnya. Saat ia terbangun, matahari sudah tinggi. Ia cepat-cepat mengecek pukat, dan hatinya berdebar saat melihat hasil tangkapan yang melimpah. Ada ikan merah, kerapu, dan seekor ikan pari betina yang besar. Di rumah, Salim menaruh ikan merah dan kerapu ke dalam tong air, sementara ikan pari, ia letakkan di dapur. Saat ia membersihkan ikan pari, mata Salim tertumbuk pada alat kelamin pari yang sedang mengembang dan mengembis. Sesuatu dalam diri Salim tergugah, perasaan yang asing dan membingungkan. Ia berusaha mengabaikannya, tapi hasrat itu terus menggeliat dalam dirinya.
Salim menggeleng, berusaha mengusir pikiran-pikiran tersebut. Ini tidak benar, bisiknya pada diri sendiri. Namun saat malam tiba dan Salim sendirian di rumah, pikiran itu kembali menghantuinya. Ia teringat pada ikan pari di dapur, dan tanpa sadar kakinya membawanya ke sana. Dalam remang cahaya, Salim menatap pari yang telah mati itu. Perasaan bersalah dan kebingungan bergemuruh dalam dadanya. "Apa yang aku lakukan?" gumam Salim, suaranya gemetar. Tapi bisikan di dalam kepalanya, bisikan yang seolah-olah bukan dari dirinya sendiri terus mendorongnya. Salim merasa dirinya terlepas dari kendali, seperti diombang-ambingkan oleh gelombang emosi yang tak bisa ia pahami. Dalam kebingungan itu, Salim melakukan perbuatan yang ia sendiri tidak bisa percaya, menyetubuhi ikan pari yang tak berdaya. Setelah puas, Salim duduk termenung, menatap langit malam melalui jendela dapur. Ia merasa kosong, seolah-olah bagian dari dirinya telah hilang. "Kenapa ini terjadi padaku?" tanya Salim pada dirinya sendiri, suaranya hampir tidak terdengar. Tidak ada jawaban, hanya suara ombak yang terus berbisik, membawa rahasia Salim bersama arusnya yang tak pernah berhenti. Malam itu, Salim terjaga hingga larut, dibayangi perbuatan yang telah dilakukannya. Perasaan bersalah dan kebingungan menguasai pikirannya. Ia mencoba mengusir kenangan itu, tapi semakin ia berusaha, semakin kuat bayangan itu muncul. Dalam keputusasiannya, Salim mencoba mencari hiburan dalam rutinitas sehari-harinya, tapi hatinya tetap gelisah. Keesokan harinya, sambil berada di perahu, Salim mencoba meredakan gelora nafsunya dengan fokus pada pekerjaan menangkap ikan. Namun, bayangan pari betina itu terus menghantui dia. Ketika malam tiba, dan desa telah sunyi, Salim kembali ke tong di dapur rumahnya. Dengan hati yang berat dan pikiran yang bingung, ia mengulangi perbuatannya yang tercela pada pari yang sudah mati. Di tengah kegelapan malam, Salim duduk sendirian di serambi, merenungi tindakannya. Air mata penyesalan mulai mengalir di pipinya. "Apa yang telah aku lakukan?" ratapnya, suaranya tenggelam dalam kesunyian malam. Dalam kesendirian itu, Salim merasa seolah-olah dia telah kehilangan sebagian dari dirinya. Perasaan bersalah dan kebingungan terus mendera pikirannya. "Aku harus berhenti," tekadnya dalam hati, tapi nafsu yang telah terbangkit, sulit untuk dikendalikan. Keesokan paginya, Salim kembali ke laut, mencoba menemukan kedamaian yang biasa ia rasakan. Namun kali ini, laut pun seolah-olah tidak memberikan ketenangan yang ia cari. Ia merasa, seolah-olah setiap ombak membawa penghakiman atas perbuatannya. Di tengah laut, Salim bertemu dengan Ammar, nelayan tua yang ia hormati. "Salim, kau tampak lesu, ada apa?" tanya Ammar dengan nada khawatir. Salim menggeleng. "Tidak, saya baik-baik saja," jawabnya, berusaha menyembunyikan kegelisahannya. Ammar memandang Salim dengan tatapan yang menembus. "Laut adalah saksi kita semua Salim, ia tahu semua rahasia dan kesedihan kita. Jangan biarkan beban di hatimu terus menghantui, lepaskanlah." Kata-kata Ammar menyentuh hati Salim, tapi ia terlalu malu dan takut untuk mengakui apa yang telah dilakukannya. Ia hanya bisa menatap laut yang luas, berharap dapat menemukan jawaban atas kebingungan dan rasa bersalah yang menghantui dirinya. Saat matahari terbenam, Salim kembali ke rumah dengan perasaan yang lebih berat dari sebelumnya. Malam itu, ia tidak bisa tidur, pikirannya penuh dengan bayangan-bayangan yang tak bisa diusir. Dalam kesendirian dan kegelapan malam, Salim menyadari bahwa ia telah terjebak dalam lingkaran nafsu dan penyesalan yang tidak bisa ia lepaskan dengan mudah. Hari demi hari berlalu, dan kebiasaan terlarang Salim semakin menjadi-jadi. Setiap malam, ia tergoda untuk mengulangi perbuatannya, seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang menariknya. Nafsu yang dahulu hanya berbisik, kini berteriak dalam dirinya, memaksa Salim untuk menurutinya. Suatu hari, saat memancing di laut, Salim hanya bisa memikirkan tentang menangkap pari betina yang lebih besar. Mungkin itu akan memberikan kepuasan yang lebih, gumamnya. Namun saat ia tidak menemukan ikan pari seperti yang diinginkan, kekecewaan dan kemarahan menguasai dirinya. Ia merasa seolah-olah telah kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Suatu malam, setelah kembali dari laut dengan 2 ekor pari betina yang lebih besar, Salim tidak dapat menahan dirinya lagi. Dengan nafsu yang membara, ia menyerah pada kecanduannya. Namun setelah itu, rasa bersalah dan kejijikan menguasai dirinya. Ia merasa seperti monster, seseorang yang telah kehilangan segala kemanusiaannya. Pagi hari,
Saat Salim menjual ikan pari yang telah dinodai ke ibu-ibu di desa, dia merasa seolah-olah telah mencapai titik terendah dalam hidupnya. Ibu-ibu itu tidak mengetahui apa yang telah terjadi pada ikan yang mereka beli. Melihat kepolosan mereka, Salim merasa hatinya hancur. "Salim, kenapa kau jual pari ini murah sekali?" tanya seorang wanita. Salim hanya tersenyum pahit. "Ambillah, aku tidak butuh banyak uang," jawabnya sambil berusaha menyembunyikan perasaan jijik dan bersalah. Malam itu, Salim tidak dapat tidur. Ia merenungi tindakannya, merasa seolah-olah ia telah kehilangan segalanya. Kecanduan yang telah menguasainya, bukan hanya merenggut kemanusiaannya, tapi juga kedamaian dan kebahagiaan yang pernah ia kenal. Di tengah kegelapan, Salim merasa seolah-olah ia telah terjebak dalam sebuah neraka yang diciptakannya sendiri. Pagi itu, ia berangkat ke laut dengan perahu kecilnya, dengan pikiran kacau dan hatinya berat. Laut yang biasanya memberikan ketenangan, kini seolah-olah menjadi saksi bisu atas pergulatan batin Salim. Dengan tekad yang kacau, ia kembali memasang pukatnya, berharap menemukan ikan pari betina yang lebih besar lagi. Kali ini, ia ingin merasakan menyetubuhi ikan pari yang masih hidup, berharap mendapatkan kenikmatan yang lebih. Nafsu yang telah menjadi candu menguasai pikirannya, bergerak semakin jauh hingga tak memikirkan dampaknya. Setelah beberapa jam menunggu dengan hati yang penuh harap, akhirnya pukatnya menarik seekor pari betina yang besar. Melihat ikan itu, Salim tersenyum lebar, merasakan gelombang nafsu yang tak lama lagi akan terpuaskan. Di tengah lautan, jauh dari pandangan manusia, Salim memutuskan untuk mengulangi perbuatannya yang tercela. Namun kali ini, sesuatu yang tak terduga terjadi. Saat Salim tenggelam dalam nafsunya, ikan pari itu bergerak dengan liar, menyengat Salim dengan duri beracunnya. Sakit yang tiba-tiba dan intens menerpa Salim, membuatnya jatuh tersungkur di atas perahu. Dalam keadaan delirium dan rasa sakit yang memuncak, Salim berusaha untuk bertahan, tapi racun pari itu cepat menyebar ke seluruh tubuhnya. Ia menjerit kesakitan, terisolasi di tengah laut, tanpa ada yang dapat menolong. Perlahan, kekuatannya menghilang, dan Salim terdiam, kehilangan kesadaran. Keesokan harinya, penduduk desa digemparkan dengan penemuan mayat Salim yang terdampar di pantai. Tubuhnya hitam kebiru-biruan, tanpa pakaian, dengan alat kelamin berdarah, menjadi pemandangan yang mengguncang seluruh desa. Warga desa yang menemukan jenazah Salim merasa ngeri dan bingung, tidak mengerti bagaimana hal tragis itu bisa terjadi. Berita tentang kematian Salim menyebar cepat di desa. Orang-orang berkumpul, berbisik-bisik tentang apa yang mungkin terjadi. Beberapa merasa kasihan, sementara yang lain beranggapan bahwa itu adalah azab atas perbuatan terlarang yang ia lakukan. Beberapa desas-desus dan pengamatan warga, perilaku Salim yang tak senonoh itu pun akhirnya terbongkar. Saat jenazah Salim dikebumikan, suasana di desa menjadi hening. Tidak ada yang berbicara, semua terbenam dalam renungan masing-masing. Mereka yang dulu mengolok-olok Salim, kini merenungi peristiwa itu dengan perasaan yang campur aduk. Pemakaman Salim dihadiri oleh beberapa orang saja, kebanyakan dari mereka adalah saudara dan tetangga yang masih merasa berkewajiban untuk menghadiri. Tidak ada kata-kata perpisahan yang hangat, hanya doa singkat dan wajah-wajah yang muram. Dalam kesendirian kematian, seperti dalam hidupnya, Salim ditinggalkan untuk menatap keabadian. Kisah hidupnya menjadi peringatan bagi semua tentang bahaya nafsu yang tidak terkendali, dan bagaimana pilihan-pilihan yang kita buat dapat menentukan nasib kita di dunia ini. Penduduk desa setelah kejadian itu, menjadi lebih berhati-hati dalam kata-kata dan tindakan mereka, takut akan akibat yang mungkin terjadi dari perbuatan yang melampaui batas. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah like dan subscribe semoga masuk surga.